Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya, kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Dan jangan kemudian menjadi fanatis buta, menjadi taklid buta. Mentang-mentang Yusuf Mansur yang ngomong, kalian kemudian jadi serba diikuti samina wa ta'ana. Kita harus melihat apakah ini sesuai dengan jalur-jalur Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Dalam video kali ini saya akan mengulik beberapa video mengenai komentar-komentar atau pernyataan-pernyataan dari Yusuf Mansur di masa lalu ya. Karena masa ini bermasalah kalau menurut saya, dan ini cukup nyeleneh ya, atau bisa dibilang sangat nyeleneh ya, karena gampang sekali menjas, gampang sekali menjatuhkan hukum-hukum tanpa dasar-dasar dalil gitu. Tanpa dasar-dasar dalil. Karena memang di sini juga tanpa disertai dalil, dia tidak menunjukkan dalil, dan kalau menurut saya ketika Yusuf Mansur atau pihak Yusuf Mansur menonton video ini, saya harap agar segera mengklarifikasinya. Nggak usah lagi bermain kata-kata, langsung to the point aja. Langsung to the point aja. Jika selama ini Bapak Puspawardoyo terus-menerus menyebut Yusuf Mansur, kenapa Yusuf Mansur tidak berani menyebut nama Puspawardoyo di situ? Membalas kritikan Puspawardoyo atau langsung melaporkan beliau Puspawardoyo, karena dalam video Puspawardoyo juga berapa kali menantang Yusuf Mansur agar melaporkan dirinya gitu. Dan saya harap ketika pihak Yusuf Mansur menonton video ini ataupun yang masih mendukung beliau mengkonfirmasi atau mengklarifikasi kebenarannya gitu. Karena beberapa menit ke depan saya akan tampilkan beberapa video-video mengenai pernyataan-pernyataan Yusuf Mansur yang cukup nyeleneh kalau menurut saya. Ini yang pertama, ini dari Bongkar Paitren 2. Silakan kawan-kawan kunjungi Instagram Bongkar Paitren 2, Bongkar_Paitren_2. Di searching aja di Instagram. Karena saya bilang dunia akan melihat. Jadi saya bisa bertaruh kepada Allah, ya Allah, kami bangun perusahaan ini dengan agamamu. Kalau engkau tidak membantu saya, tidak membantu kami, maka tesis ini menjadi salah. Saya sangat marah ya mendengar pernyataan seperti ini. Tuh maksudnya apa? Membangun usaha dengan agamamu, kalau Allah tidak membantu maka tesis ini menjadi salah. Ini mendikte Allah ya. Apa sampai segitunya gitu? Apa ini kayak bernafsu sekali gitu. Sampai seperti ini. Ini lagi, lihat nih. Ingat omongan saya, ente punya dosa kalau BRI Syariah menjadi BRS Syariah, Bank Rakyat Singapura Syariah. Lo yang dosa, kita yang dosa sama anak cucu kita. Ada kesempatan bela, lo nggak bela. Ada kesempatan beli, lo nggak beli. Kerjaan lo cuma ngoceh doang, ngomong doang, ngeluh doang. Gampang banget ya, gampang banget mendikte, mengejas dosa, nggak dosa. Dan saya belum lihat pernyataan Yusuf Mansur mengenai isu-isu hari-hari ini gitu. Banyak agama dilecehkan, banyak orang yang menghina agama, namun tidak ada muncul perkataannya gitu, muncul di publik untuk membela. Padahal dia public figure yang banyak penggemarnya. Ya contohnya kemarin Ustadz Daas Latif yang bersiteru dengan siapa itu artis, saya tidak tahu namanya. Banyak lagi orang-orang yang menghina Islam, namun tidak muncul kata-kata seperti ini yang mengejas orang. Gampang sekali, dosa nggak dosa. Gampang sekali mengejas masalah seperti ini ketika berbicara yang ada hubungan dengan duit gitu. Oke, saya lanjut ya. Di sini di Bongkar Paitren 1. Jadi Bongkar Paitren ini ada dua, ada Bongkar Paitren 1, ada Bongkar Paitren 2. Ini kita lanjut ke Bongkar Paitren 2. Bentar. Di Bongkar Paitren 1. Tadi Bongkar Paitren 2, sekarang Bongkar Paitren 1. Kasih tahu teman-teman bahwa Ustadz bagi-bagi duit tiap bulan 15 miliar. Betul. Pertanyaannya, nama lo ada enggak di dalam daftar yang dibagi sama Ustadz? Kalau enggak ada, berarti lo belum terdaftar jadi anggota Paitren. Betul. Rugi ya, Rugi dong.
Enggak, mohon maaf, saya ketawa karena yang video barusan dia mengatakan bagi-bagi duit 15 miliar per bulan. 15 miliar itu berarti 15.000 juta per bulan ya. Sementara di video sebelumnya wawancara Bapak Darso Arif dengan Bapak Fatur, di situ Bapak Fatur mengatakan cuma mau pinjem ya, bukan minta, mau pinjam 5 juta rupiah. Namun Yusuf Mansur menjawab dengan kata istilah tiarap lah, tidak mampu lah, dan itu pun berbulan-bulan memberi alasan-alasan yang tidak intinya tidak pengen meminjamkan sebenarnya, hanya mengulur-ngulur waktu, mungkin berharap agar Bapak Fatur ini menyerah dan kemudian tidak menghubungi lagi. Namun Bapak Fatur juga dengan cukup sabar terus-menerus menghubungi beliau si Yusuf Mansur, sampai akhirnya secara gamblang Yusuf Mansur menjawab, anggap saja saya tidak mampu. Sekarang begini, kepada kalian yang masih berbaik sangka, dan sebenarnya kita harus berbaik sangka ya kepada Yusuf Mansur, mari kita sama-sama meminjam uang kepada beliau gitu. Makanya dalam video ini saya melihat satu perbedaan yang cukup jauh gitu, di mana dia bilang membagi-bagi uang 15 miliar per bulan gitu kan kepada anggota Paytrend mungkin di sini ya. Sementara di sisi lain ada seorang Bapak Fatur yang mencoba meminjam uang 5 juta gitu. Di mana Bapak Fatur ini sebelumnya sudah punya banyak komunikasi dengan Yusuf Mansur ya, karena beliau juga salah satu donatur dari Yusuf Mansur. Dia menyumbangkan mobilnya gitu. Mobil belum lunas, bayangin. Mobil belum lunas, mobil itu dicicil. Belum lunas, disumbangkan kepada Yusuf Mansur. Kemudian Bapak Fatur melanjutkan cicilannya. Apa nggak luar biasa sekali itu? Apa tidak luar biasa? Sebenarnya saya mendengar dari para korban cukup banyak cerita-cerita yang unik. Bisa kita itu sedih sekaligus juga lucu ya. Karena memang orang-orang itu seperti terhipnotis gitu. Bagaimana tidak? Saya dapat email dari seseorang di Bantul yang tidak ingin namanya disebutkan. Dia punya utang 1,5 M. Kemudian dia mengeluh kepada temannya yang kemudian merekomendasikan untuk berkonsultasi dengan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur kemudian menanyakan, kamu sekarang sisa duitnya berapa? Dijawablah 150 juta. Ya kemudian Yusuf Mansur bilang, ya udah sedekahin aja, nanti ya seperti yang di ceramah-ceramahnya gitu. Akhirnya disedekahin 150 juta gitu. Yang ada ya malah tambah buntung. Ya makanya saya bilang ketika mendengar cerita-cerita dari korban ini, kita bisa bilang sedih sekaligus lucu juga ya. Ya mohon maaf. Karena begini, itu seolah-olah memang kayak terpengaruh apa bagaimana gitu. Kan logikanya kalau lu punya utang 1,5 miliar, punya duit 150 juta, ya itu kan tinggal dikasih ke yang punya utang, tinggal jadi utangnya tinggal 1,350 juta. 1 miliar 350 juta kan udah berkurang tuh. 150 juta logikanya ya, logisnya ya. Kenapa malah disedekahin ke Yusuf Mansur? Makanya saya punya utang 1,5 miliar, punya duit 150 juta. Logisnya kan duit ini diolah, diputar bagaimana caranya biar dapat untung agar utang ini kemudian bisa dibayar. Entah dicicil atau bagaimanapun caranya. Bukan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, ini ada uploadan video terbaru dari Jia TV ya, dari saudara saya. Semoga beliau diberkahi hidupnya dan senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gampang banget ya mengkali-kalikan ya. Kalau cuma dikali-kali langsung matematis kayak gini, semua orang juga bisa lah. Tinggal dikali-kali 7 kali 10 70. Enak banget ya, kita kaya itu sangat mudah sekali ya. Misalkan nih, saya sekarang punya uang 10 juta. Tinggal saya sumbangin, saya tunggu 40 hari,
Setelah 40 hari dapat duit 70 juta. Kira-kira kita bisa berpikir logis nggak sih? Kalau kayak gitu bisa tercapai dengan pasti 100% akurasinya, akurat, saya yakin dan percaya insya Allah tidak akan ada lagi orang miskin di muka bumi ini gitu. Tidak akan ada. Karena sangat ini angka pasti yang disebutkan di sini. Jual motor 7 juta kali 10 jadi 70. La ilallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya kafir. Nggak percaya kafir. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ini tolong dikonfirmasi, diklarifikasi ya. Ini sangat nyeleneh sekali. Nggak percaya kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Bila mana ibu bapak semua sudah membawa uang hari ini, tidak usah pulang dibawa lagi tuh duit. Maju ke depan semua, kita serahkan untuk Allah. Setuju? Insya Allah. Ibu-ibu yang sudah bawa cincinnya, udah bawa gelangnya, udah bawa kalungnya, udah bawa antingnya, nggak usah dibawa pulang, copot sekarang ya. Kata yang satu, selamat, gua tinggal di rumah. Siapa yang ceramah? Yusuf Mansur. Ih, jangan bawa cincin. Itu tanda dia belum mengenal Yusuf Mansur. Kalau dia sudah mengenal Yusuf Mansur, dia malah mewajibkan dirinya membawa cincin. Kapan lagi memberikan sama Yusuf Mansur orang yang ada di depan sini? Masya Allah, Bapak tidak perlu ke Surabaya lalu naik pesawat ke Jakarta. Bapak Ibu tidak perlu naik bus kemudian turun di Kampung Rambutan, Cililitan, Manggarai atau di Terminal Kalideres. Tidak perlu. Yusuf Mansur sudah di sini. Bapak-bapak yang sudah membawa motor nggak usah dibawa pulang. Emangnya nggak bosan ente yang pakai motor melulu? Bosan dong. Ilmunya sudah ada. Kalau kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000. Paling kagak kita dapat Xenia dah, ya. Tahun 2000 paling kagak itu. Paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak percaya kafir. Nggak percaya kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya bodoh dong. Hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok atau setelah telatnya. Tergantung husnuzon. Dari setiap ceramah dia yang saya lihat ini ya, ketika sudah membahas masalah ini masih ya ini kalau saya membahas apa ya, ketika orang ngedilai itu loh, ngedilai sambil berpikir gitu. Jadi ya coba perhatikan lah. Husnuzon kita sama Allah, maka mobil itu betul-betul akan turun. Ini coba saya tanya bapak-bapak yang jujur, siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada. Satu masjid begini nggak ada. Baik, doanya dirubah, pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Kenapa doa? Ustadz ngajarin orang untuk berdoa jelek kepada orang lain itu. Dan sebenarnya apakah sedekah itu ini sangat kredit sekali sampai harus seperti itu? Kita tidak mengerti kondisi orang gitu. Entah motor itu dia butuhkan untuk sesuatu hal yang penting. Jangan sampai kemudian orang bersedekah yang dimana ke depannya dia malah bermasalah gitu, mendapat masalah. Ini sangat parah sekali ya. Jadi tolong video ini segera dibagikan sebanyak-banyaknya agar orang-orang paham. Dan jangan kemudian menjadi fanatis buta, menjadi taklid buta. Mentang-mentang Yusuf Mansur yang ngomong, kalian kemudian jadi serba diikuti samina wa ta'ana. Kita harus melihat apakah ini sesuai dengan jalur-jalur Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kita bersedekah dengan harta kita sementara orang itu membutuhkan harta itu.
Yang kemudian terjadilah belakangan masalah-masalah dari korban-korban, orang-orang yang bersedekah. Karena kayak ditodong seperti ini. Bagaimana ceritanya? Orang ke masjid niatnya mau bawa motor, kendaraan segala macam. Kalau kendaraan itu cuma satu-satunya. Coba logis gitu, logis. Kalian lihatlah kisah para sahabat. Kisah-kisah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ketika ada sahabatnya yang mau bersedekah semua hartanya, kemudian sama Rasulullah malah dilarang. Seandainya apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur ceramahnya selama ini itu benar, maka sudah pasti Rasulullah yang menjalankan duluan. Apakah kalian melihat ada cerita di sirah Nabawiyah segala macam, kisah-kisah para sahabat? Ada orang yang berceramah seperti ini? Kalau ada, tunjukkan ke saya, biar saya yang minta maaf gitu. Kalau memang saya yang salah, bagaimana ceritanya Anda memaksa orang untuk bersedekah gitu dengan cara seperti ini, cara-cara seperti ini? Masalah sedekah ini hanyalah salah satu ibadah di mana itu juga hal privasi orang. Dia mau sedekah 100.000 kah, 10.000 kah, 1.000, 2.000 rupiah, nggak ada urusan. Selama dia ikhlas, biarkan. Kita tidak ada istilah mau memaksa orang gitu. Karena kita juga percaya Allah, seperti apapun kita mau menggenjot ekonomi umat ini, kalau Allah tidak membantu, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Jangan sampai kemudian seperti ambisi sekali seperti ini gitu. Siapa di antara bapak-bapak yang sudah punya motor dan ada BPKB-nya? Bismillah, bismillah. Pulang bicara sama istri. Ridho nggak mah? Bicara sama anak, ridho nggak kalau ayah sedekah ini motor? Istri yang salehah, anak yang ulul albab, dia akan bilang, saya ikut nambahin wahai ayah. Insya Allah. Yang kemarin sudah bawa mobilnya, nggak usah dibawa. Udah kasih sama ustadz ya. Insya Allah pulang jalan kaki, naik becak. Ustadz, ya sudah, pikirin. Allah akan memberi yang lebih mahal, yang lebih baik. Saya tidak akan bawa satupun cincin yang Bapak serahkan, yang Ibu serahkan. Nah, saya malah dari awal saya sudah bilang, Ustaz, saya taruh 10 juta di sini, pakai buat rumah taktis di sini. Artinya apa? Nih, ini masjid, artinya apa? Saya ini orang bukan Kediri, saya orang luar. Saya jauh-jauh datang, saya saja 10 juta. Artinya ibu dan bapak yang orang sini, dan rumah tahfiznya pun untuk orang sini pula, nggak boleh di bawah 10 juta kira-kira begitu. Loh, sebagai niat, pasang niat. Hari ini saya cuma punya 50.000 ya Ustaz, tapi saya bismillah, kalau nanti punya uang 10 juta, maka saya akan sedekahkan uang itu. Jadi juga 10 juta, tanpa perlu menunggu uang itu ada. Alhamdulillah. Ini yang megang amplop pulang kali ini. Saya nggak punya ajudan, itu orang Surabaya yang punya ininya apa? Saya nggak punya ajudan, nggak punya sekretaris. Ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu. Biar jelas saya nambahinnya berapa. Tuh 2, 3, 4 juta. Berarti saya 5 ya. Oh 5 juta. Berarti saya nambahin lagi 5 juta. Alhamdulillah. Ini kan punya saya toh. Nah ini punya saya terima karena Allah, saya kembalikan. Saya mencatat sebagai ustadz dengan bayaran paling tinggi sedunia. Caranya begini, dapat 5 juta, sedekahin, cekreng. Lalu di perjalanan minta sama Allah, bagi saya 10 kali lipat. Jadi 50. Kalau saya iseng dikit, bagi saya 700 kali lipat. 3,5 miliar. Kalau saya iseng dikit, bahasanya itu loh, bahasa ustadz itu loh. Kalau saya iseng dikit,
Enak betul ya. Betul nggak? Enteng sudah. Tiru cara saya. Situ kerja, gajian, nggak usah kasih istri, nggak usah, bagiin aja udah. Dijamin istri ente nyap-nyap. Kau ayo. Salah ngaji sampean ini. Ngajinya masuk mancur begini udah. Ya Bu ya, hasil jual tanah nggak usah dibagiin ke ahli waris, bagi aja udah sedekah ke orang lain. Nanti ahli waris tidak akan ada yang miskin, nggak ada, semua dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Siapa yang mau duluan ngasih cincin? Kita hitung sampai 10. Mudah-mudahan yang maju ngasih cincin, ngasih giwang, kalung, mudah-mudahan berangkat pergi haji ke Baitullah. Amin. Yang belum punya jodoh dikasih sama Allah jodoh. Yang belum punya anak dikasih sama Allah anak. Yang lagi sakit Allah kasih sehat. Yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan. Baik, untuk ibu-ibu dulu yang mau ngasih emasnya, kita tunggu, kita lelang dari mulai hitungan 10. 10 9. Makasih ya. 8. Wow, motornya apa? Oh, cincin. Oh, udah dibawa ya. Subhanallah. 7. Ayo yang di luar, mana yang di luar? Pergi haji insyaallah. Insyaallah, nggak bohong nih insyaallah. Kita minta sama Allah dikalinya 10. 6. Cip. 5. Masya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Salam. 4. Ayo, udah mau habis nih. 3. Waalaikumsalam. 2. 6. 5. 4. Masya Allah. Sip. Ridho. Masuk tas. 4. Masuk tas aja aman. 3. Masuk tas aman. Masuk tas aman. 2. 1. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Yang keras suaranya. Labbaik Allahumma labbaik. Makasih ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, stop dulu semua. Stop. Tahan. Stop. Duduk dulu. Pemirsa yang dirahmati Allah dan semua jamaah, ini emasnya banyak sekali ini. Insyaallah mudah-mudahan saya nggak ngomong bohong. Jangan dibocorin aja. Ya, yang laki-laki subuh berjamaah di masjid. Lohor, asar, maghrib, isya usahakan di masjid. Tungguin keajaiban Allah dalam 40 hari. Jangan ketinggalan takbir pertama imam dan tungguin keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datang. Apa yang Bapak Ibu minta akan dikasih lebih. Kenapa? Karena Allah menyediakan bonus yang tidak kira-kira, yakni dirinya Allah sendiri
sebagai bonus dari sedekah ibu dan bapak semua. Saya titip sesuatu kepada panitia, bagi 2 duitnya sama Jawa Timur. Bagi 2 sedekah kita semua sama Jawa Timur. Jadi orang Kediri menyumbang separuh sedekah yang hari ini insya Allah ada untuk masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan. Dan tidak ada yang saya bawa pulang ke Jakarta, demi Allah. Ya, kalau seperti yang saya pahami dulu ya, waktu saya pernah merekam Ustadz Fadal Negara-Matan, dia juga meminta sedekah dari jamaah itu memang terkadang memberi motivasi gitu. Tapi di situ Ustadz Fadal Negara-Matan menggandeng ACT, aksi cepat tanggap. Di mana di situ kemudian ada perhitungan dananya di situ, ditunjukkan buktinya, nanti akan dialokasikan kemana jelas. Ya, kawan-kawan bisa menilai sendiri lah. Di sini juga nanti akan ada pencerahan dari Ustadz Dr. Supandi ya. Balasan yang Oke, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos. donatur ya, para jemaah Yusuf Mansur yang bersedekah ke dia. Jadi dalam ceramahnya itu memang beliau sangat bombastis ya, menghasut salah bahasanya, mendorong orang untuk bersedekah ya, terutama melalui dia dengan keutamaan-keutamaan yang bombastis juga gitu. Jadi misalnya sodakoh lah gitu ya, perintah sodakoh, kemudian dalam 40 hari kalian akan mengalami kejadian-kejadian atau balasan-balasan yang ajaib gitu misalnya kan. Kemudian ada juga mutabaah, hari keberapa kamu udah ada mengalami apa, hari keberapa dapat apa, misalnya itu ada mutabaah seperti itu. Nah kalau dalam hadis-hadis itu tidak dipastikan ya, tidak dipastikan hari keberapa dapat apa, hari keberapa. Jadi memang betul-betul keajaiban yang spontan, tidak didramatisir. Nah kalau catatan saya memang ketika Yusuf Mansur mendramatisir itu, bahkan ada mutabaah, pemantauan hari kesekian, ditanya mengalami apa dan seterusnya, itu ya penjelasan yang melampaui dari apa yang dituturkan oleh para ulama tentang hadis-hadis keutamaan sedekah ya. Nah kemudian juga catatan saya, mungkin di era ini, di era sekarang memang perlu transparansi. Jadi sedekah yang demikian banyak yang terkumpul melalui Ustaz Yusuf Mansur itu alokasinya kemana saja. Dan itu akan meningkatkan unsur trust dari para jemaah kalau misalnya ada pelaporan seperti itu ya. Nah selama ini mungkin Yusuf Mansur tidak melakukan itu, tidak melakukan transparansi, sehingga beberapa jamaah ada yang merasa ya dalam tanda petik itu tertipu gitu, karena dijanjikan keutamaan A, keutamaan B, dilipat gandakan hartanya, tapi ternyata tidak ada yang mereka raih. Jadi sedekahnya itu kan para jamaah kan bombastis juga ya, ada yang menyerahkan mobil, menyerahkan motor, uang ratusan ribu, jutaan, puluhan juta dan seterusnya, dengan harapan bisa memperoleh balasan yang dalam waktu singkat dari Allah SWT seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Mansur. Tapi apa yang dialami oleh mereka? Ya mereka mengalami kemiskinan ya, karena memang mungkin niatnya dari awal itu tidak diluruskan dulu ya, bahwa sedekah itu memang perintah agama untuk agama pula ya. Kalau dari awal diniati untuk mendapatkan balasan yang cash gitu kan berupa materi, memang niat ini sepenuhnya tidak bisa dianggap benar ya. Ya meskipun pada poin-poin tertentu bisa boleh jadi, boleh-boleh saja, tapi secara substantif ini tidak sejalan dengan ajaran mendasar dari sedekah itu ya. Nah itu di medsos kan banyak sekali ya kasus-kasus orang yang hanya punya motor kemudian dia sedekahkan motornya gitu kan, sehingga dia tidak punya apa-apa lagi gitu. Ada orang punya hutang kemudian karena diiming-imingi dapat balasan cash lebih besar, maka sedekahnya besar juga gitu, sehingga akhirnya dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat materi balasan dalam waktu singkat ya, justru malah dia bertambah hutangnya. Nah, ini terjadi begitu ya di masyarakat ya, diberitakan oleh berbagai media dan juga di medsos banyak sekali terungkap. Nah jika ini yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, maka na'udzubillah ya, jadi harus dijelaskan kepada publik, ke masyarakat, keutamaan sedekah menurut Al-Quran dan Al-Hadis serta penjelasan para ulama. Ketika menjelaskan itu kepada publik, kepada umat, tolong jangan diiming-imingi dengan cash-cash seperti yang terjadi pada masa dahulu ya, pada masa sahabat, tabi'in dan seterusnya. Itu mereka orang-orang soleh yang
pahala dunia itu sangat mungkin diterima langsung, itu seperti itu. Hari-hari ini kita tidak diperkenankan atau tidak etis lah gitu ya, tidak beradab ketika kita menghasung orang bersedekah kemudian dengan janji-janji balasan Allah cash berupa materi dalam hitungan hari misalnya. Nah itu tidak ada jaminan seperti itu. Jadi tetap kita luruskan saja niat beramal ini karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ya selebihnya saya kira apa yang dilakukan Yusuf Mansur itu soal menghasung sedekah, soal distribusi dan penggunaan, saya yakin tetap banyak hal yang positifnya ya. Digunakan oleh beliau untuk biaya dakwah, biaya pembangunan mungkin pondok pesantren, biaya lain-lainnya gitu. Ya harapan saya apa yang dituduhkan gitu atau mungkin kecurigaan publik bahwa uang orang sedekah itu digunakan untuk investasi bisnisnya dan lain itu harapan saya tidak benar ya. Tapi ini saya kira memang Yusuf Mansur sendiri dan tim perlu mengklarifikasi ya. Mungkin transparansi lah, kalau perlu kan dipublish gitu masukan-masukan dari sedekah kemudian digunakan apa saja, itu kan baik juga untuk menambah trust dari para jemaah. Sehingga kecurigaan-kecurigaan itu, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya enggan menanggapi, tapi karena banyaknya yang merespon gitu, yang bertanya, ya akhirnya saya harus memberikan opini atau pendapat saya pribadi gitu. Ini saya kira yang disampaikan, mudah-mudahan kalau yang salah ya ini menjadi tausiah, kalau yang sudah benar ini meningkatkan kualitas amal kita ya. Dan saya kira apa yang saya sampaikan ini bukan untuk memojokkan atau untuk membela satu dua kelompok, tapi apa yang saya paparkan inilah bagaimana Islam mendudukan sedekah, bagaimana adab-adabnya ya, adab dari mulai niat dan mungkin distribusi dan seterusnya, supaya kita kembali ke jalan yang dituntunkan Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قالوا إنها وعد قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت